warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kali ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Pemanasan dulu biar tambah semangat. Ikuti ya anak-anak. Pembelajaran kita kali ini seperti semula, seperti yang telah lalu, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 3 semester 1. Materi pokok kita kali ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dengan berdoa, semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, serta memudahkan kita untuk menerima segala ilmu yang kita peroleh hari ini dan dijadikan sebagai amal ibadah. Kompetensi inti. KI1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya estetis
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar kita kali ini meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikator meyakini kisah kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan perilaku mandiri, menyebutkan pengertian mandiri, menyebutkan cara menumbuhkan sikap mandiri, menyebutkan ciri-ciri orang yang mandiri, menyebutkan manfaat sikap mandiri. Sebelum kita memulai, bukankah minggu lalu kita sudah belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingatkah kalian percaya diri apa artinya? Iya, masih ada yang ingat tentunya ya. Percaya diri artinya yakin akan kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak pernah ragu-ragu. Beberapa manfaat dan keuntungan sikap percaya diri minggu kemarin sudah kita terangkan ya. Pertama, tidak bergantung kepada orang lain, memiliki sikap mandiri, memiliki keberanian. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita berikutnya, yaitu minggu ini sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, simak dan perhatikan tayangan berikut ini. Baik, apa yang bisa kalian simak dan kalian ambil dari video pembelajaran berikut? Iya, benar. Anak yang mandiri menunjukkan bahwa anak tersebut bisa melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Artinya, sikap mandiri adalah sikap yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil Nabi sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Ibunda
Aminah meninggal ketika usianya baru berumur 6 tahun. Meskipun demikian, beliau anak yatim piatu. Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu sangat mencintai Nabi Muhammad SAW oleh karena sifat-sifat Nabi yang mandiri. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Ketika usia beliau beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri, mengikuti pamannya Abu Thalib. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkan dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Ini sekilas tentang cerita sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Dari tayangan video dan cerita singkat tentang cerita mandiri Nabi Muhammad, dapat kita ambil bahwa mandiri adalah perilaku seseorang untuk hidup dengan usaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Orang yang mandiri biasanya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Agama Islam sangat menganjurkan pemeluknya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dalam agama Islam juga tidak melarang kaum muslim untuk menerima bantuan dari orang lain. Namun, menjadi pemberi bantuan kepada orang lain jauh lebih baik dan lebih mulia. Jadi, kita dianjurkan untuk lebih banyak membantu ataupun memberi kepada orang lain. Nah, selanjutnya, contoh sikap mandiri di rumah. Pertama, bangun tidur tanpa dibangunkan, seperti tayangan video lagu tadi ya. Kedua, menata atau membersihkan kamar tidur sendiri. Makan tanpa dilayani. Kalian sudah besar, kalian sudah kelas 3, tentunya harus bisa mandiri. Makannya harus makan sendiri ya. Mencuci sendiri piring bekas kita makan. Mencuci pakaian sendiri. Nah, usahakan kalian sudah besar belajar untuk mencuci pakaian sendiri dengan bantuan dari orang tua. Bagaimana cara mencuci pakaian yang bersih? Menyetrika baju sendiri. Untuk hal ini, kalian masih boleh menggunakan bantuan dari orang tua, terutama ibu kalian, karena menyetrika baju sendiri itu lumayan berbahaya loh. Karena setrika yang telah dicolokkan ke listrik itu hasilnya panas. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, maka bisa membuat diri kita celaka. Oleh karena itu, menyetrika baju sendiri boleh-boleh saja untuk hidup mandiri. Akan tetapi, kita harus masih bisa bantuan dari ibu di rumah. Menyiapkan pakaian seragam sendiri. Nah, kalau untuk hal ini, ibu yakin kalian sudah bisa menyiapkan seragam kalian sendiri tanpa harus teriak-teriak di pagi hari untuk meminta bantuan ibu. Kasihan loh ibu kalian yang sudah pagi-pagi bangun, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Masa kalian harus meminta ibu kalian untuk menyiapkan pakaian sendiri? Ya, mulai sekarang kalian harus bisa menyiapkan pakaian seragam sendiri. Membersihkan atau mencuci sepatu sendiri. Nah, ini bagus. Kalian sudah besar, seperti yang ibu bilang, kalian harus belajar sendiri mencuci sepatu sendiri. Dengan cara minta bantuan kepada ibu untuk memastikan cara-cara bagaimana mencuci yang baik agar mencuci sepatunya lebih bersih. Menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Usahakan ketika menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri, kalian melihat jadwal yang telah diberikan oleh bapak ibu guru kalian di sekolah. Tidak perlu harus teriak-teriak minta bantuan kepada ibu, kakak, atau ayah kalian, karena semua jadwal pembelajaran sudah kalian tahu kan? Belajar tanpa disuruh.
Ini yang sangat ibu harapkan. Belajar di rumah tanpa disuruh. Begitu juga dengan hal di sekolah. Tanpa harus ibu di rumah memarah-marahi kalian, membentak-bentak kalian, ataupun memohon-mohon kalian untuk belajar di rumah. Kalian sudah besar kan? Kalian tentunya anak hebat. Anak hebat harus pintar untuk belajar di rumah tanpa disuruh. Jangan cuman untuk bisa main HP doang. Begitu juga dengan di sekolah. Gunakan sebagian waktu kalian tidak hanya untuk bermain ketika istirahat, tetapi cobalah untuk menuju ruang perpustakaan kita. Di sana banyak terdapat buku-buku. Untuk anak-anak ibu yang masih belum lancar membaca, kalian di perpustakaan bisa menggunakan buku untuk belajar membaca. Ingat ya pesan ibu, jangan sampai kalian disuruh lagi untuk belajar. Contoh sikap mandiri di sekolah. Berangkat dan pulang sekolah sendiri. Nah, bagi kalian anak-anak ibu yang rumahnya dekat dengan sekolah, kalian bisa berangkat dan pulang sekolah sendiri tanpa diantar oleh orang tua. Tetapi untuk anak-anak ibu yang jauh rumahnya dari sekolah, maka masih boleh diantar oleh orang tua kalian. Dengan syarat tidak perlu ditunggu karena kalian sudah besar, kalian kan sudah kelas 3. Melakukan piket kelas sesuai jadwal tanpa diperintah guru atau teman. Nah, sekarang yang kedua ini kadang-kadang ibu lihat ketika masuk kelas, wah, sampahnya, kotornya kelas masih berhamburan. Padahal guru kelas kalian sudah membagi piket kelas sesuai jadwal. Seharusnya sebagai anak yang mandiri mulai sekarang, kalian harus bisa mengerjakan tugas-tugas piket kelas sesuai jadwal tanpa diperintah oleh guru ataupun teman. Selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ketika ada tugas dari ibu guru atau bapak ibu guru, kalian harus tetap semangat mengerjakan tepat waktu. Itu merupakan contoh sikap mandiri. Kalian mau kan jadi anak yang mandiri? Pintar. Mengerjakan sendiri setiap ulangan. Betul sekali. Ini yang sering ibu lihat, yang sering ibu tekankan. Mengerjakan sendiri setiap ulangan. Karena mencontek itu tidak baik, merupakan perilaku yang tidak terpuji. Melengkapi keperluan belajar seperti alat tulis tanpa harus meminjam kepada teman. Tentunya untuk hal ini tidak ada ya di kelas kita yang meminjam. Iya, pintar. Melengkapi keperluan belajar kalian, siapkan ketika malam untuk peralatan-peralatan tulis kalian. Jika memang tidak ada, kalian bilang kepada orang tua. Insya Allah orang tua kalian akan melengkapinya. Sekarang manfaat dari sikap mandiri. Dengan sikap mandiri akan membuat kita menumbuhkan rasa percaya diri. Percaya diri artinya yakin akan kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak pernah ragu-ragu. Orang yang percaya diri tidak akan minder dalam menghadapi apapun. Ia akan selalu yakin bahwa usaha akan berhasil. Karena itu, orang yang percaya diri, hidupnya pasti akan sukses. Mampu bekerja sendiri. Dari sikap mandiri tadi, bisa membentuk diri kita menjadi pekerja yang selalu bisa mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Karena kita sudah terbiasa menguasai keahlian dan keterampilan. Karena kita sudah melakukan mandiri dari kecil, maka kita akan memiliki keahlian dan keterampilan yang mana yang pernah kita lakukan. Menghargai waktu. Orang yang mandiri pasti akan selalu menghargai waktu dan memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena ia merasa semua pekerjaan yang dilakukannya
akan baik. Nah anak-anak, untuk ibu himbau kembali, kalian bisa membaca buku-buku penunjang pembelajaran kita yang telah kalian miliki. Sekarang pembelajaran selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sebelum kita menyudahi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dahulu terlebih. Ikutilah anak-anak doa sesudah belajar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa aftah alaina min ma'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan salah, dan muliakanlah kami dengan cahaya kepadamu. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.